Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget kita kali ini di program baru. Program yang paling kita tunggu, Gila Bola. Di sini sudah ada Tika Ya, dan juga Bung Res, Res. dan kita menghadirkan Woi, Coach Ahyar Ilyas. Kira-kira kita di Gila Bola ini mau ngapain ya, Bung Res? Ini pasti udah penasaran Iya. ya teman-teman yang ada di sini kira-kira ini pada mau ngapain gitu Iya, ya. ngapain sih Tapi- udah pakai baju Wih, bola gembira bola TVRI. gembira TVRI ya. Ini kan Waduh. udah kecium bau-bau Piala Dunia. Piala Dunia. Iya Betul, kan? ya. Makanya kita hari ini menghadirkan bintang tamu yang juga mau kita tanya-tanya Nah, langsung. betul. Gitu ya, terkait dengan Piala Dunia. Kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Coach. Gimana nih kabarnya Coach pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Wih. Ya. Hari ini kita ketemu coach tuh nggak di lapangan. Wih. Di lapangan hijau. Lapangan memang ya. ada rumput ya. Ada rumput tapi ada sofa kebetulan. Betul, ya. betul. Nggak di depan gawang gitu Iya. ya. Coach, hari ini kan di Gila Bola nih kita mau bahas banyak hal sebenarnya. Betul. Iya. Terkait dengan persiapan mungkin ya menjelang Piala Dunia. pertandingan Piala Dunia Betul. yang beberapa waktu ke depan nanti ya. Wah, ini pokoknya kita bakal 1 bulan full ini kita bakal ngebahas sepak bola terus ya di Gila Bola ini. Benar. Ya kan? Dan tentunya dengan bintang tamu yang Iya. wah, pasti luar biasa. Hari ini yang pertama aja udah ada Coach Ahyar. Iya, kita kan Wah. mungkin untuk yang pemirsa yang nonton kita kan udah nggak asing Betul. ya dengan sosok yang satu ini. Tapi sebenarnya kita pengen tanya-tanya lagi, pengen kenal lebih dalam Lebih lagi dalam ya. gitu ya. Coach, sebenarnya ini adalah seorang coach loh. Coach adalah coach. Coach adalah tadinya pelatih. seorang Pelatih Persiraja. pelatih. Nah, ini sejak kapan coach saat itu? Sejak kapan menjadi pelatih? Jadi Ya. kalau Ya. jadi pelatih dulu, Coach. Di 2010 saya sudah mulai untuk mencoba untuk menjadi pelatih, mulai dari level kabupaten. Saat itu saya menjadi pelatih di tim Porprov Aceh Besar. Oke. Ya, kemudian mengikuti beberapa kursus lisensi sampai saya pernah masuk Persiraja, melatih menjadi pelatih Persiraja di 2014 pertama. Itu jadi asisten atau langsung Pertama head coach? menjadi head coach di tim profesional itu 2014 di tim Persiraja Banda Aceh. Oh, langsung berarti coach ya. Tapi saat itu liga diberhentikan. Enggak, Itu Liga apa? 2014 jalan, Ya. jalan normal sampai selesai. Oh, sampai selesai ya pada saat itu ya? Di 2015 yang kita kena ban. ya. Oh, oke. Berarti kalau lihat ini padahal usia masih muda tapi udah jadi pelatih. Iya, benar-benar. Kalau Tika nih ya sebagai awam gitu ya, nonton-nonton aja Betul, gitu ya. Biasanya kan pelatih itu identik dengan usia yang udah Usia. lanjut ya. Tapi kan tidak nih, berbeda dengan Nah, coach kita yang satu tapi ini. kita tanya dulu nih coach. Sebetulnya kan berarti kan sebelumnya coach ini adalah mantan pemain. Betul. Pernah membela Persiraja, Ya. pernah juga membela tim ibu kota negara Indonesia Iya. Persija Jakarta. Oke. Nah itu kalau dari sejarahnya itu gimana coach? Perjalanan mungkin awal karirnya ketika bisa sampai jadi pemain top level lah kita bilang coach. Awalnya waktu itu saya di tahun 1999 pertama 99. mulai di karir di profesional. Itu di Persiraja, sebelumnya saya juga di Persiraja Junior. Oke. Kemudian saya promosi ke tim senior di tahun 99, kemudian di 2002 setelah 3 tahun saya bermain di Persiraja, saya mencoba untuk hijrah ke tim Semen Padang. Oke. Kemudian dari Semen Padang, satu musim saya hijrah ke Jakarta, tapi belum ke Persija, masih Persija Timur waktu Oh itu. iya, Persija Timur, Persija tim Di ya. Jakarta Timur, kita home base di Solo saat itu. Kemudian saya pindah ke Sriwijaya FC. Wah, Oh, panjang. panjang perjalanannya Karena ya. waktu itu tim Persija tim dibeli oleh Oh Palembang, ya, berubah berubah nama menjadi nama. Sriwijaya FC. Oh berarti coach adalah rombongan yang pada saat Iya. berubah nama itu ya. Generasi pertama di Generasi Sriwijaya pertama FC. ya. Kemudian saya ke Persmin Minahasa. Setelah itu saya ke PSIS Semarang, tapi kadarulahnya waktu itu saya nggak sempat bermain. Masih di fase persiapan, saya mengalami cedera parah, cedera lutut. Kemudian saya harus istirahat 1 musim itu. Kemudian setelah sembuh dari cedera itu baru saya ke Persija Jakarta. Persija Jakarta. Dan pada saat itu mungkin kan itu
udah mau masih bermain kah atau udah mau kepikiran buat jadi pelatih tuh Coach pada saat enggak itu? sih, saat itu masih Masih orientasinya orientasi sebagai jadi pemain gitu ya? Masih sebagai pemain. Oh, oke. Ya kemudian saya 1 musim di Persija, kemudian saya pulang, saya kenal lagi. Di situ saya udah mulai bimbang, udah mulai ragu, sempat istirahat panjang 2 musim. Waduh. Kemudian saya coba lagi untuk sepertinya bisa ini untuk main lagi. Kemudian saya main di Persis Solo waktu itu di 2010. Kadarullahnya saya kena lagi di sana. Aduh. Akhirnya saya udah pikir inilah momen saatnya saya pikir harus berhenti dan saya coba berkarir di kepelatihan. Kalau boleh tahu pada saat itu usia berapa tuh Coach? Pada terakhir kali kena itu tuh. Saat itu yang kena kedua itu saya sekitar ya sebenarnya masih di usia emas untuk seorang pesepak bola. Di sekitar 27-28 kalau nggak salah saya itu. Itu memang muda lagi, banget lagi. Ya, secara usia sebenarnya ya masih usia emas lah. Lagi on fire ya. Karir seorang pesepak bola. Jadi emang udah saat itu udah nggak bisa lagi dan akhirnya memilih untuk karir jadi pelatih. Saya nggak tahu ya bisa atau enggak lagi, tapi yang jelas waktu itu kayak udah pasrah. Ya, saya udah pasrah. Saya pikir ya mungkin inilah untuk saatnya saya berhenti. Saya coba banting setir. Biasanya pemain bola itu nggak jauh-jauh lah, masih di lingkungan sepak bola. Saya coba terjun ke dunia kepelatihan. Ada kesulitan nggak sih Coach buat jadi pelatih pada saat itu atau kayaknya emang udah ada jiwa pelatihnya kan, gitu kan pemain tiba-tiba jadi pelatih ini kan kayak pernah ada di POV sebagai betul, pemain ya gitu. Betul, Ketika jadi pelatih betul. seperti apa? Iya gitu. Ya saya pikir karena saya juga tadinya sebagai pemain nggak terlalu sulit untuk beradaptasi di fase awal itu. Saya juga punya pengalaman saat dilatih oleh banyak pelatih-pelatih bagus juga, pelatih asing, pelatih lokal juga. Jadi dari modal itu saya coba untuk mentransfer ilmu ini ke adik-adik pemain. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa menjadi sesuatu lah buat mereka. Dan akhirnya itu saat mengawali karir itu saya belum punya lisensi kepelatihan. Kemudian saya pikir modal sebagai mantan pemain saja tidak cukup. Pastinya harus memperdalam lagi ilmu sepak bola ya lewat kursus kepelatihan. Dan akhirnya pada saat itu udah berkarir lah sama Persiraja ya Coach ya. Dan bahkan mungkin yang ketika bersama Borneo itu apakah menjadi momen kepelatihan yang yang diidam-idamkan atau gimana tuh Coach? Ya alhamdulillahnya waktu itu saya mendapat tawaran dari Borneo sebagai asisten coach di sana. Saya pikir itu sebuah klub yang bagus untuk saya bisa belajar banyak di sana, apalagi saya di sana bertemu dengan 3 head coach, 2 musim saya di sana ketemu dengan 3 head coach yang staf kepelatihan hampir semua orang asing. Saya pernah bersama dengan coach Milo betul. Kemudian saya pernah dengan coach Andre dari Brazil dan terakhir saya pernah bersama coach Peter Huistra dari Belanda. Itu dia. Itu pengalaman banyak saya buat belajar di sana saya pikir. Langsung kepikiran bisa sekalian latihan sekarang ya. Mumpung ada di sini nih ya. Di lapangan bayar mahal. Waduh. Langsung gocek-gocek kita di sini. Enggak apa-apa, Tika juga mau kok gitu ya. Oke. Jadi memang ternyata profil dari seorang coach ini luar biasa ya. Makanya kita di sini ngundang coach. Kita mau tanya sebenarnya coach ini berarti sebagai pelatih, mantan pemain dan juga pelatih. Betul. Ngikutin Piala Dunia juga coach. Iya pasti. Gitu. Kalau kita bicara Piala Dunia itu pastinya sebuah event sepak bola tertinggi yang ada di dunia pastinya. Betul. Itu muara tertinggi untuk sebuah pesta sepak bola. Sejak kapan coach mulai ngikutin Piala Dunia itu sadar-sadarnya? Kalau kita nih kan kadang SD ngikutin ya. Ngikutin, tapi kan kita nggak tapi kan baru ngehnya itu. Betul. Antara sadar nggak sadar lah ya. Kita kayak Brazil menang. Oke, gitu. Kita nggak ngikutin. Ya mungkin sejak 1994 di kalau nggak salah Amerika waktu itu tuan rumah. Ya, betul. Saya udah mulai nonton, meskipun nonton masih tidak begitu terlalu spesifik lah. Waktu itu kita tahu Brazil juara. Kemudian 98 udah mulai mengikuti. 98 Prancis juara. Waktu itu ya ada beberapa momen-momen yang masih kita ingat seperti
ritualnya pemain-pemain Prancis Descal sama ini ya. Laurent Blanc, Laurent cium Blanc. kepala sebelum main, cium kepala Barthez. Barthez ya. Sehingga kita pun mau main bola di sini ngikutin. Ngikutin. gitu ya. Saya pikir kalau cerita sepak bola, cerita Piala Dunia pasti ini menjadi ajang yang ditunggu-tunggu di seluruh Betul, dunia ya. Kita betul, tahu betul, sepak betul. bola pasti olahraga yang diminati oleh Masyarakat seluruh dunia. Iya, apalagi segala lapisan masyarakat Iya, dunia lah. Iya benar, setuju sih. Apalagi berbicara tentang Piala Dunia, nggak harus mereka-mereka yang mungkin ya atlet Betul, atau betul, pemain betul. gitu ya, pelatih. Bahkan yang cewek-cewek Kita. ibu-ibu nonton juga gitu ya. Maksudnya ikut hype-nya Terbawa juga. dengan Iya, terbawa betul, bola ini. Iya, karena emang ajangnya itu full ya 1 bulan kayak gitu coach ya. Iya. Jadi ini mungkin ibu-ibunya ngerasa, ini apa sih bapak tiap hari Iya. nonton bola? Oh ini Nggak nggak sempat tidur. ngurusin yang lain ya? Nggak sempat ngurusin yang lain. Terus kayaknya belanja kemana Belanja. tuh topiknya itu terus Itu ya. terus ya, Gitu ada Yang jualan pembahasan. sayur topiknya itu, yang jualan ikan topiknya itu. Sehingga ibu-ibu ini jadi, oke kayaknya kita harus ngikutin. Iya, iya. Iya, terdampak lah ke Terdampak. semuanya ya. Betul, Terdampak, betul. terdampak. Tapi kalau dari coach sendiri merasa gitu ya, Piala Dunia mungkin yang terbaik lah atau yang kena gitu di hati ini kayaknya Piala Dunia bagus nih gitu. Itu kira-kira Piala Dunia tahun berapa, edisi tahun berapa tuh coach? Kalau kita bilang terbaik, saya pikir hampir setiap Piala Dunia pasti Pasti. mereka punya kesan tersendiri Betul, ya. betul, masing-masing betul, ya. betul, betul. Ya mungkin salah satunya yang di 2002 karena itu adanya di Asia. Asia ya. Ya, Korea dan Jepang, Korsel dan Jepang ya. Jepang, waktu betul. itu. Ya, kita merasa kayaknya kok Piala Dunia ini lebih dekat dengan kita ya karena di Gitu. Asia kita juga merasa ya mungkin ada spesialnya lah waktu itu. Saya Iya. pikir Korea Jepang juga menjadi Piala Dunia yang berkesan buat ini. Apalagi drama-drama yang terjadi ya Banyak coach drama ya. yang terjadi, bagaimana Korea Selatan tim yang bisa dibilang tidak diperhitungkan sampai ke semifinal. Semifinal betul. Abis itu Turki ya kan. Turki menjadi peringkat 3. Peringkat 3 juga jadi kejutan ya coach ya. Kejutan, banyak kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia. Dan tahu nggak Dika, kira-kira apa yang paling ikonik di tahun 2002 itu? Apa tuh? Itu Ronaldo dengan kepala Iya. kunjurnya. I see. Dengan rambut yang Dan tiba-tiba tuh ada film tentang Nah, itu dia. Bukan Iya. film, lebih tepatnya sinetron, Sinetron, ya. iya. Terus juga anak-anak Betul. saat itu juga potong rambutnya kayak Iya. potong rambutnya kayak gitu ya. Iya, beneran. betul sih, setuju sih kayak coach bilang itu kayaknya Piala Dunia yang cukup termemori, terbekas Ya. di hati kita Iya, kayak benar, gitu benar. ya. ya, ada satu lagi kalau buat saya yang mengesankan juga itu Piala Dunia di 2014 Brazil ya. Brazil, Ya, di kenapa mana tuh, di Coach? luar dugaan waktu itu kita tahu semua bukan semua ya, mungkin mayoritas orang menjagokan Brazil. Betul, betul, betul. Iya. Main di rumah Di sendiri. rumah sendiri. Tapi Bantai. dibantai di kandangnya sendiri. Iya. Waduh. Di stadion yang dipenuhi full oleh supporter Oh, iya. Brazil Iya. Waduh. dengan skor 7-1. 7-1 Iya, iya, dan iya. itu di luar dugaan publik sepak bola dunia Iya, itu saya iya, pikir. iya. Apalagi itu mungkin bisa jadi skor yang cukup besar ya. Cukup besar di untuk Piala Dunia. pertandingan semifinal Betul, lagi betul, itu. betul. 7-1. Wah. Iya, 7-1 di pertandingan semifinal seperti pertandingan yang tidak seimbang lah. Iya. Kayak Brasil kayak bukan tim hebat gitu Iya. malah. Iya. Padahal di situ udah ada Neymar gitu ya. Coach, Bermain ya. di stadion kebanggaan Kebanggaan mereka, sendiri. Stadion Pasti kan Maracana. ada kepuasan tersendiri dan juga Betul. kebanggaan tersendiri Iya, sebenarnya iya, main di iya. rumah sendiri. Iya, Makanya. pastinya dan banyak orang menjagokan Brazil untuk juara Iya, di tahun iya, saat itu. Iya. Di mana mereka tim yang kuat, tim bagus, bermain di kandang sendiri tapi akhirnya mereka harus terbantai di depan publik sendiri ya. Waduh. Aduh, kita jadi deg-degan ya Piala Dunia kali ini kira-kira Iya, apalagi iya, iya. kejutannya. Kira-kira Iya. iya, pasti selalu menyimpan kejutan ya coach Iya, ya. pasti. Tapi coach kalau misalnya nih Rija mau nanya, kalau dari coach sendiri ini untuk ya merayakan biasanya ataupun ngikutin Piala Dunia itu biasanya seperti apa sih coach? Kalau di rumah apakah nonton ataukah ke warkop gitu atau gimana coach biasanya nyikapinnya coach? Iya, kalau saya pribadi lebih senang nonton di rumah. Nonton Kadang-kadang di juga rumah, ke ya? warkop kalau lagi pengen dengan suasana. Iya, Nah. Biasanya kalau nonton di rumah itu biasanya lebih fokus. Iya, Lebih iya, fokus apalagi di saat saya udah terjun ke dunia kepelatihan, Iya, tentunya Betul. menonton sepak bola itu dari kacamata taktik. Wih. Iya, benar, Artinya kita benar. melihat secara detail menit ke menit ya. Kalau di luar di warung kopi pasti kita melihat euforianya ya. Euforia, betul, betul, Euforia betul, betul. sambil kita melihat antara pendukung
suatu negara dengan pendukung negara yang lain. Nah, Wih. itu aja sih paling yang Iya, tapi memang kalau kita nonton bareng gitu Betul. biasa nobar dan biasanya ada pelatih di antara itu biasanya nggak asik diajak, nggak bisa kita provokasi. Diem aja ya. Iya diem, gitu memang kayak ya seperti yang Coach bilang itu serius gitu ya, berusaha fokus. Fokus gitu. Oh iya, Emang iya. ternyata kan gitu ya. Iya. Nontonnya tuh dari segi taktikalnya. dari dan segi lain-lain. taktikal, dan kita juga banyak belajar dari ya tentunya pelatih-pelatih top dunia, apa yang mereka sajikan di pertandingan ini. Betul. Secara taktikalnya nanti bagaimana mereka juga mengcounter taktikal dari lawan. Nah, itu menjadi menarik buat kita ketika kita melihat dari kacamata taktikal. Wih, jadi kalau misalnya kita lihat emang sih ini kalau seorang pelatih nonton bola itu ya udah dari line up pemain dari awal Oh mungkin iya, kuatnya iya. itu udah kok ini sih yang Iya. diturunin udah kayak Iya. gitu berarti coach ya. Iya, mungkin Beda. dari line up, Iya. dari starting formation yang mereka starting Turun, posisi mereka berdiri di posisinya. awal itu kan kita udah lihat, oh ini formasinya ini nih. Biasanya pelatih itu bisa lihat coach, oh ini kayaknya bakal nyerang gitu, oh ini kayaknya bakal lebih banyak bertahan dari susunan formasi itu biasa bisa lihat nggak sih coach? Ya enggak sih, kalau dari formasi Nggak saya usah. pikir masih itu hanya formasi basic. Biasanya dia akan berubah ketika pertandingan berjalan. Oke. Itu biasanya akan berubah, bisa akan kelihatan mereka lebih dominan ke bertahan atau lebih dominan ke menyerang. Oke, seru banget ya. Ini makin seru baru ya. baru awalnya udah Baru kayak awal gini baru ya. awal pertama nih kita udah seru banget. Kita mau membahas lagi terkait Piala Dunia nanti makin dalam, tapi setelah yang satu ini tetap di Gila Bola. Oke, kita masih di Gila Bola dan kita masih dengan coach ya dan juga Bung Res. Kita masih mau membahas Betul. banyak sekali hal-hal terkait dengan penyambutan ya, menyambut Menyambut Piala Dunia. beberapa hari lagi. Betul. Nah, coach kalau dulu sih kita Gen Z nih seolah-olah ya. Kalau dulu tuh nobar di Aceh gimana sih coach? Apakah seseru itu atau dulu tuh mungkin nonton tuh memang banyakan di rumah nobar tapi di rumah. Kalau sekarang kan warkop ya. Warkop kayak gitu. Ya, saya pikir setiap Piala Dunia di mana-mana pasti nobar itu seru ya, pasti ya. Nggak di warung kopi, Iya, nggak iya. di lapangan terbuka. Iya. Iya benar. Pastinya seru pastinya. Ya. Dimana di situ dengan banyaknya orang saling teriak, saling Betul. support. Di situ ketemu dua pendukung negara tim yang berbeda. Beda, iya. Ya, jadi ada hal yang lebih menarik untuk disaksikan kadang-kadang lewat nobar juga. Nobar. Iya ya. benar, setuju sih. Iya. Nobar itu kalau dulu Tika ingatnya tuh sempat ada beberapa kali nobar itu di rumah, tapi Di rumah. memang dibuat sedemikian rupa, entah nontonnya pokoknya harus dengan layar yang sedemikian Iya, besar iya, juga iya, biar iya. rame, tapi di rumah gitu. Walaupun kalau sekarang kan kita lihatnya ramenya tuh di Iya, warkop iya. gitu. Tapi masing-masing tempat itu punya hype Betul, vibe sendiri. betul, gitu. betul, Punya betul, persamaan betul. sendiri. Oh di rumah bareng teman-teman juga oke, di warkop Betul. juga oke. Gitu. Kadang di rumah bareng keluarga, bareng Iya. teman-teman, kadang di komplek. Di komplek. Iya, Ah, di itu komplek, lebih benar. seru ya. Ini sebenarnya jadi ajang silaturahmi ya. Iya, Jadi ada silaturahmi selama juga. sebulan Betul. mengganti bulan puasa. Biasanya kita bulan puasa Oh. silaturahmi kan di masjid, Di masjid. ya, ketemu taraweh gitu ya, subuh bareng. Ini Di nonton. lapangan ya, di lapangan gitu Nonton. atau biasa di lapangan-lapangan komplek kayak gitu ya Iya. coachnya layar tancap kayak Iya. gitu. Itu inget tuh Reja waktu tahun 2006 itu layar tancap itu coach. iya. Masih layar tancap kayak gitu. Wah, Seru. ini Seru. iya. Ya, saya pikir itu di mana-mana pasti ya. Mungkin Iya. hampir di seluruh dunia juga, Pasti bahkan bakal kayak gitu ya coach. pasti bahkan di stadion yang yang di tempat pertandingannya langsung, Iya. mungkin di luar pun akan Ada, iya akan betul ada betul suasana betul seperti itu. Iya, tapi kalau misalnya ini kita lihat ya, kalau di Aceh ini kan spesialnya ini karena ada warkopnya Iya, itu ya coach ya. iya. Terus juga orang-orang pun bisa nonton dan juga
kayaknya lebih seru gitu dengan adanya TV yang lebih Iya. besar kayak gitu ya. Lebih seru lagi sampai ada pecah-pecah gelas ya kan. Saking apa ya, saking semangatnya sampai lupa di depan ada gelas ya. Benar-benar. Itu pokoknya selama Piala Dunia nih meja warkop Meja, ya. kan ganti berapa Iya. kali ya. Iya. Asli. Tapi kita mau kasih tahu juga Iya. bahwa saya kalau misalnya nih teman-teman yang punya warkop gitu Iya. kan ya, pengen ngadain nobar Nobar. Piala Dunia di langsung aja daftar di TVRI. Benar, karena ini for free ya, ini For gratis, free, betul. khusus untuk seluruh warkop yang ada di Aceh. Dan ini khusus di Aceh gitu Khusus, ya. wis. Bahwa kalau mau ngadain nobar bareng-bareng warkop ya, Gitu. gitu ya. Warkop ya. Warkop ya, gitu. Itu gratis gitu. Jadi Wih. jangan sampai disia-siain karena selama ini kan mungkin keluar beberapa isu bahwa aduh, Betul. mau nonton bareng tapi kalau kita siarin nanti kena ini dan itu Hasil. gitu ya. Dan lain-lain gitu. Nah, kali ini TVRI announce bahwa khusus untuk warkop di Aceh itu Wih. semuanya free. Wih, ini udah pasti makin seru lagi Iya. nih coach ya. Istimewa ini, ya. Istimewa kali Aceh nih. Iya, artinya kita mau di warkop mana aja oke Oke. nih. Warkop ya teman-teman. langsung, Tegas ya. langsung Warkop ya, ditekanin teman-teman. warkop ya. Soalnya nih titipan nih. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat Piala Dunia kali ini kan mungkin ada yang berbeda ya, bahwa Betul. kali ini ada 48 8 tim. tim. Itu berbeda dari tahun-tahun Tahun Iya, sebelumnya. benar. Gimana coach melihat ini? Kalau saya melihat dengan bertambahnya jumlah peserta ini pastinya itu ada hal positif untuk negara-negara yang terutama itu di negara-negara di luar Eropa seperti Afrika, Oke. ya mungkin Asia juga, ya mungkin salah satunya pengen ngasih kesempatan buat Indonesia, Indonesia. tapi Indonesia nggak Iya. nggak bisa mengambil kesempatan Kesempatan. ini ya, sayang sekali. Jadi saya pikir dengan bertambahnya jumlah peserta ini ada beberapa aspek yang bisa kita lihat, mungkin salah satunya dari sisi komersial, Iya, dari sisi kuota yang bertambah untuk peserta itu menjadi kesempatan buat negara-negara yang mungkin selama ini agak sulit untuk Betul. mendapat jatah di Piala Dunia. Dengan bertambahnya jumlah itu pastinya itu peluang jadi semakin besar Semakin buat besar, ya. negara-negara yang selama ini agak sulit mungkin untuk bisa tembus ke Piala Dunia. Iya, kalau dari segi kompetisinya itu buat coach sendiri efektif apa enggak sih? Ini pemain banyak banget nih pertandingan. Padahal kalau kita lihat liga sebentar lagi mau mulai gitu. Ya saya pikir nggak terlalu berdampak ya kalau buat pemain, karena dengan jumlah grup kalau nggak salah saya menjadi 12 grup. Betul. Dan nantinya setiap 2 tim dari setiap grup itu akan keluar ke 32 besar dan ditambah dengan peringkat 3 terbaik. Iya. Saya pikir tidak banyak yang berubah dari skema pertandingan yang dengan yang sebelum-sebelumnya. Oh, mungkin cuma nambah ya udah Nambah. jumlah pertandingannya Iya, aja lah ya. mungkin sedikit aja sih berbedanya. Tapi kita pun jadi nonton Piala Dunia juga jadi Makin lebih nambah lama. juga, kan? Ya, jadi lebih lama. Lebih seru ya. Jadi lebih Lebih lama ya, iya Tapi iya. kan pembahasan terkait Indonesia yang katanya dikasih kesempatan dan tetap tidak lolos. Sedih lu Dan dengarnya. juga Italia ya. Itu gimana coach kayak gitu? Apalagi ya kita semua kayaknya punya ini yang sama gitu Betul, ya. betul, Kok betul. bisa sih, ini kesempatan sebenarnya udah besar banget gitu ya. Yang pertama buat Indonesia, kita berharap ya semua publik sepak bola Indonesia pasti menginginkan Indonesia bermain di Piala Dunia, dan ini menjadi harapan besar pastinya. Tapi kita melihat di perjalanannya memang kemarin sempat punya secerca harapan ya, Bung Bes, ya. Betul. Kita melihat dan kita melihat kemarin pencapaiannya sampai ke round 4, Round empat, betul. dan itu menjadi salah satu pencapaian tertinggi juga untuk selama ini, dan akhirnya kita berhenti di round 4 ini kita kalah melawan Arab Saudi dan Irak betul. di 2 pertandingan terakhir itu, akhirnya menutup pintu kita ya. Pastinya ya kita bisa berharap ya, tapi apa daya pencapaiannya kita hanya sampai di situ. Ya kalau untuk Italia mungkin Bung Res selalu lebih tahu, karena Bung Res sendiri juga Iya. berharap besar. Berharap besar. Karena dua Piala Dunia sebelumnya Italia tidak Gagal, lolos. betul. Dia Dan berharap di tahun ini. Pasti. Gitu ya. dan punya peluang besar sih sebenarnya kemarin, Iya. tanpa mengecilkan Bosnia. Mm-mm. Bosnia Herzegovina kita Iya. melihat di pertandingan terakhir dia mampu menahan imbang Italia, dan akhirnya Italia harus tersingkir lewat adu penalti. Adu penalti pula lagi ya Iya. coach ya. Padahal kalau misalnya kita lihat eksekutor dari Italia harusnya lebih ngeri lagi Iya, kan. kalau kita melihat dari
materi pemain pastinya kita menjagokan Italia ya saat Betul. itu pastinya. Tapi ya, lagi-lagi sepak bola kita nggak bicara on the paper, kita nggak bicara di atas kertas, tapi sepak bola yang menentukan di lapangan. Betul betul. Jadi kalau misalnya kita lihat emang sih Italia ini apa ya? Udah harus kalau misalnya apa sih rukiah atau apalah kayak gitulah. Intinya adalah kita nggak boleh jumawa. Nggak boleh jumawa. Tidak boleh jumawa bahwa ini tim oke nih, Betul, tim besar betul, nih, betul. di dalamnya pemain-pemain terbaik semua. Iya. Belum tentu ternyata gitu ya. Iya, karena emang sempat terlihat sebuah video ini waktu pas ketika Italia berjumpa dengan Bosnia, pemain Italia, wah, lawan Bosnia, ada kan? Ada terkesan mungkin, mengecilkan iya. Bosnia ini, Oke. mungkin kena ini. Karma jadinya ya. Wah. Ya ini Waduh. mungkin menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran besar juga untuk sepak bola Italia ya. Betul betul. Di mana tiga kali Piala Dunia berturut-turut Wah, tidak lolos itu- dan ada sesuatu yang harus dilakukan oleh sepak bola Italia mungkin dari sistem yang ada di kompetisi internalnya di Liga Italia terutama mungkin dengan banyaknya jumlah pemain asing yang datang Wah. ke Italia jadi memperkecil peluang pemain Pemain Italia lokal, sendiri betul. untuk bisa berkembang. Waduh, iya sih. Aduh, moga aja lah nanti ke depannya atau 2030 lah berarti kesempatan. Itu harapan itu sekarang ya. Nanti kita buka lagi Iya, harapannya. tapi semoga aja di 2030 itu juga Indonesia lolos ya Iya. kan. Iya, Lebih benar. seru Harapan itu lagi. tetap ada, Iya, ya. iya. Kita mudah-mudahan ya ada keajaiban itu. Betul Iya. betul. Tapi coach kalau misalnya melihat nih kan dengan apa sih sebuah ya drama-drama dalam Piala Dunia gitu. Biasanya kan kita ada ya yang disisip-sisipkan mungkin kalau misalnya dengan ada jersey-jersey kayak gitu. Kalau dari coach sendiri ada nggak sih jersey yang kira-kira berkesan gitu di Piala Dunia? Pernah ngerasain itu nggak? Kalau saya dari sisi jersey mungkin nggak terlalu Nggak terlalu ya. nggak terlalu karena saya juga lahir dari basic pemain, kemudian saya terjun ke dunia kepelatihan, mungkin jersey hanya sebagai pemanis kali Pemanis Tapi gitu ya ya. pastinya buat tim atau negara tertentu itu pasti jersey juga akan membawa filosofi buat Betul, biasa buat seperti negara itu. mereka, itu simbol kekuatan buat mereka dan pastinya jersey juga akan berpengaruh untuk semangat juang tim di Iya, lapangan iya, iya. dan pasti berpengaruh lah. Cuma secara spesifik ya saya pikir kalau saya pribadi tidak terlalu menjadi atensi lah Atensi, ya. untuk jersey. Karena kan Walaupun memang beberapa Piala Dunia beberapa waktu belakangan itu kan Betul. banyak ada beberapa jersey-jersey yang Iya. melekat ya. Melekat Kita gitu. kayak cuman lihat sekilas iya Oh, gitu iya. ya. Langsung tahu ya. kayak unik, dengan kayak jersey keunikannya. Nigeria dengan ininya kok Senegal kalau nggak salah Iya, ya. iya. Jerman juga ya waktu Jerman Dengan juga keunikannya pasti keunikannya. setiap jersey yang dibuat itu pasti mereka punya filosofi dan Filosofi, simbol-simbol betul, tersendiri betul. lah Iya, pastinya. iya. Wah. Ini mungkin jadi bumbu-bumbu gitu Bumbu-bumbu ya. Iya, dalam iya. Piala Bumbu-bumbu Dunia dalam lah. Piala Dunia yang jersey jersey-nya ini. bagus. Ini kenapa negara ini jersinya kayak gini ya? Kali ini kan ada juga ya, mungkin jadi Iya, iya. perdebatan. Ya gitu. Betul, pasti betul. pasti Iya, akan iya. terjadi perdebatan Iya. tentunya di kalangan ya pengamat jersey Iya. ya tentunya untuk orang-orang yang memang spesifikasinya ada di situ mereka lebih melihat dari sisi jersey. Saya pikir pasti ada lah. Oke, kalau misalnya dari segi kalau dari opening ataupun pernah ini nggak Coach sampai melihat openingnya kayaknya bagus gitu atau wah persiapan tuan rumahnya kayaknya lebih matang gitu itu Coach ada memperhatikan ke situ juga nggak kira-kira? Ada tapi memang nggak terlalu spesifik. Yang jelas kita melihat hampir setiap Piala Dunia pasti setiap negara melakukan persiapan yang cukup matang ya. Betul. Kita lihat kemarin bagaimana di mana Qatar ya. betul. Ya Bung Res juga hadir di sana. Bagaimana stadionnya yang bahkan kita dengar ada AC-nya, Ada AC-nya, betul. untuk menjaga kelembaban dan sekarang saya pikir sepak bola sangat berkembang tidak hanya bicara soal taktikal, tidak hanya dari segala aspek bahkan teknologi, Betul, sport science iya, segala iya. segala aspek
menyatu di sepak bola. Wih, betul, karena emang kalau misalnya kita lihat semua itu kan jadi menyatu ya, kayak fans juga kan, Iya, coach kan, iya, pasti, penonton semua jadi ikut berkontribusi juga buat menyemarakan lah Piala Dunia Apalagi ini. Piala Dunia kali ini kan ada tuan rumahnya ada 3 Nah, negara. itu Ini gimana? Ini baru pertama ya? baru Iya, pertama, iya, ini biasa pertama paling kali. banyak Dua, dua iya, palingan benar. coach, ini 3 lagi dengan jarak yang mungkin bahkan Amerika, Kanada dan juga Meksiko mungkin bukan yang deket banget gitu Iya, kan. Kalau iya. misalnya yang di Asia Timur mungkin dekat lah Iya, gitu. iya. Ini ada berpengaruh nggak sih coach dengan kondisi fisik pemain Iya. gitu? Ya mungkin sedikit ya berpengaruh, terutama ketika mereka harus berpindah dari satu negara ke negara yang lain, terutama saat mereka bermain di fase grup, mereka bermain di Amerika, kemudian mereka harus berpindah ke Kanada. Aduh. Nah, dan itu pastinya butuh tidak hanya menguras fisik, tapi juga butuh persiapan-persiapan yang lain dari segala hal, dari hotel, lapangan latihan, mereka harus Iya. beradaptasi lagi. Mungkin iya. itu sih yang menjadi sedikit kendala mungkin. Betul, Atau betul. mungkin itulah tantangan yang Tantangan tersendiri lah. tersendiri ya, Oh untuk iya, Piala bagi Dunia kali ini, negara-negaranya gitu. ya. Bagi negara-negara Tapi tertentu. kalau emang misalnya kita lihat ini kan jadi agak sedikit, capek banget gitu Iya, ya. Tapi iya. kalau misalnya kita lihat, ya ini rezeki 3 negara itu kan. Iya, jadi benar. jadi semuanya jadi kayak merasakan, makin rame nih Piala Iya. Dunianya. Waduh. Tapi ada kehebohan-kehebohan yang mungkin Bung Res ada baca, mungkin nonton, mungkin keunikan-keunikan tentang negara-negara yang menyambut Piala Dunia kali ini ya, Kalau kalau tuan rumahnya tuh Amerika. apa, ya, persiapannya tuh kayak apa? Iya, kalau misalnya kita lihat kan kok mungkin Amerika juga pemainnya juga masih yang standar-standar dengan Iya. Cole Palmer-nya, terus juga Cole Palmer Palmer Inggris. Apa siapa namanya pemain Chelsea? Aduh, lupa satu lagi dari Amerika. Amerika. Ada siapa? Aduh, siapa Iya, lagi? aha. Ya itulah kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kan ini Amerika, Kanada, Meksiko, mungkin yang lebih apa ya? Matang itu kan mungkin Meksiko ya coach Meksiko, ya. iya. Lebih Meksiko dengan pemain yang udah merata Iya. gitu kan. Kalau Amerika kan mungkin baru liganya aja lah nih Iya, yang bagus iya, kayak iya, gitu. iya, betul. Secara kekuatan tim mungkin memang tidak begitu ini, tapi mungkin dukungan dari penonton menjadi kekuatan tersendiri buat, Iya. Betul, buat betul. Amerika Oh, karena iya, mereka betul. bermain sebagai tuan rumah ya. Betul, Karena kan betul. mereka juga solid yang luar biasa itu tadi ya, bisa Betul. membuat mereka jadi kayak oke, kuat nih. Iya, Ya iya. kan? Aduh, itulah Iya, ya. iya, Jadi tapi memang kalau kita ngomongin Piala Dunia sendiri gitu, mungkin kurang kurang nendang kalau kita belum membahas gimana sih persiapan atau juga pemain-pemain ini diumumkan nama-namanya nih ya, Wih. negara-negara ini mengumumkan nama-nama pemain yang akan berangkat gitu. ya. Itu kan punya cerita. ada Iya. cerita sendiri nanti. Kita bahas nanti ya setelah Kita itu. bahas Tapi nanti. tetap di Gila Bola. Yes, balik lagi masih di Gila Bola. Yeay. Wuh. Ini makin lama pembahasan makin seru ya. Tadi itu sempat menyinggung Betul. tentang beberapa negara yang mengumumkan nama-nama pemainnya tuh secara Nah, unik itu gitu ya. dia. Kayaknya kita pernah lihat di Instagram waktu itu Iya, kayak viral gitu ya. pengumuman, iya viral itu ketika Neymar lagi nunggu pengumuman Pengumuman, gitu, betul, dan ketika betul, namanya betul, juga betul. diumumkan Iya, gitu. iya, Emang iya. ada negara-negara lain yang juga unik? Adakah? Ada negara lain juga tadi katanya Norwegia ini juga diumumkan dengan squel drama di media Oh, sosial. oke. Kayaknya mereka udah mulai ini ya, Iya, iya, mulai benar-benar. entertain Iya, gitu ya, benar-benar. mengumumkannya dengan Jadi dibikin deg-degannya tuh nggak cuma pemain ya. Jadi, semua iya, gitu ya. Semua yang nonton, semua yang lihat juga kayak siapa ya? Siapa gitu. Iya, iya, iya. Ini juga menarik. Tapi sebenarnya coach yang kita penasaran, coach sendiri tuh punya tim favorit nggak gitu? Karena memang pelatih ini dia Iya, secara spesifik memang jujur saya nggak menjagokan salah satunya. nah, Tapi memang ada beberapa tim, kalau dari pandangan saya melihat dari kacamata saya di Piala Dunia ini negara-negara yang dari Eropa yang masih mendominasi. Betul. Saya pikir seperti Spanyol,
Prancis, Prancis, Inggris punya peluang besar untuk ya, tapi ini hanya sekedar prediksi Ya. dan analisis kita melihat dengan meratanya skuad yang mereka miliki, saya pikir negara-negara dari Eropa ini bisa berbicara banyak lah di Piala Dunia kali Iya, ini. tapi kan kita udah jarang banget nih ngelihat kayak misalnya tim-tim dari Asia kayak gitu kan, coach. Kalau misalnya kita lihat mungkin di edisi sebelumnya ada Maroko yang bikin kejutan gitu kan, tapi kita masih nunggu nih untuk tim-tim dari negara-negara dari Asia. Kira-kira tapi menurut coach sendiri ini ada nggak sih yang bakal tim Asia bakal memberikan kejutan untuk di Piala Dunia kali ini kalau? Ya kalau saya lihat salah satunya yang menarik perhatian itu seperti Jepang ya. Jepang ya. kita melihat di fase persiapan kualifikasi mereka cukup mendominasi. Betul. Bahkan persiapan mereka untuk menuju ke Piala Dunia ini pun mereka melakukan beberapa kali uji coba dengan hasil yang baik dengan negara-negara yang sepak bolanya ya level Piala Dunia. Oh iya, betul. Bahkan mereka bisa menang dan saya pikir itu menjadi sebuah barometer bahwasanya Jepang memiliki kekuatan tersendiri yang akan menjadi bikin kejutan di Piala Dunia ini kalau prediksi dari yang saya lihat. Iya, kalau emang kita lihat ini kan tim-tim ini kan pasti udah persiapannya udah jangka panjang ya, coach ya. Pasti. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ini kan tim ini nggak semena-mena langsung terbentuk seperti itu, coach kan. Jadi juga udah ada persiapan ataupun pemain-pemain yang udah banyak lah main di liga-liga top Eropa gitu ya, sehingga membuat ya sepertinya ini kayaknya bakal beri kejutan. Kalau ngeliat Turki mungkin kok gimana tuh? Turki juga kita melihat juga skuadnya juga merata karena mereka juga memiliki beberapa pemain yang bermain di Eropa gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih menjagokan Jepang untuk menjadi kuda hitam di Piala Dunia ini karena di samping kita melihat dari hasil mereka di uji coba dan banyaknya pemain Jepang sekarang yang bermain di Eropa ya, apalagi nggak tanggung-tanggung Jerman kemarin tuh dikalahin di uji coba ya. Uji coba Jerman, Inggris kalau saya nggak salah ya. Iya. Itu menjadi suatu perbincangan saya pikir di sepak bola dunia. Tapi tetap lagi-lagi tidak bisa menjamin apapun ya. Betul. Uji coba kayak gitu. Nah, kita tetap deg-degan juga nunggunya gitu ya. Tapi kira-kira yang gimana nih, seperti apa nih permainannya akan seperti apa? Tapi pengen tahu sebetulnya tim-tim negara ini apakah setiap tahunnya itu mempersiapkan pemain itu selalu untuk Piala Dunia kah, coach, atau gimana sih coach sistem buat di negara ini kira-kira coach dalam segi pelatihan ya coach ya? Iya, kalau dari segi kepelatihan itu pemain otomatis bermain di kompetisi. Negara hanya mengambil saat mereka butuh saja. Misalnya ada pertandingan dan jarang kita lihat di sepak bola dunia meskipun di sepak bola dunia tim nasional itu melakukan persiapan panjang. Nggak pernah berarti coach ya? Nggak pernah, karena kepemilikan setiap pemain itu ada di klub. Oke. Klub yang mengontrak pemain, klub yang menggaji pemain di setiap bulan. Tapi negara punya hak untuk memanggil pemain. Bahkan ada regulasi yang disusun terutama negara atau federasi bisa memanggil pemain ketika itu agendanya agenda FIFA. Betul. Ya, kita tahu FIFA Matchday misalnya. Tapi di luar agenda FIFA, pastinya pemain ya punya hak juga, klub punya hak juga untuk menahan karena itu juga bagian dari kepentingan klub. Saya pikir pemain ini dia lebih banyak bermain di kompetisi. Kemudian ketika ada agenda tim nasional mereka baru bergabung. Dan tidak dengan latihan yang cukup panjang. Oh iya. Jadi emang sebetulnya tanggung jawab kayak latihan fisik, mental itu lebih banyak sebetulnya di klub berarti di klub. Biasanya tim nasional nggak punya waktu buat latihan fisik karena mereka ngambil pemain yang sudah dalam kompetisi, yang mereka dalam kebugarannya sudah teruji. Ya, ketika gabung dengan tim nasional ya mereka hanya menyatukan visi bagaimana taktikal yang diterapkan oleh pelatih di tim nasional ya kemudian ya langsung di pertandingan. Tapi kalau berbicara tentang chemistry dari setiap pemain ini ngaruh nggak, coach? Karena main di klubnya itu kan mereka kan memang udah terbangun ya chemistry-nya setiap pemain. Ini tiba-tiba ke timnas yang mungkin pemainnya kan nggak selalu main bareng juga gitu.
pasti penting secara chemistry, tapi kalau saya melihat lebih penting lagi bagaimana adaptasi pemahaman taktikal dari seorang pemain ketika dia bermain di klub, ketemu pelatih yang berbeda, kemudian dia harus bermain untuk tim nasional, ada dari sisi taktikal yang berbeda. Nah, itu kembali ke intelijensi pemain, bagaimana dia harus beradaptasi cepat. Betul. Ya, tapi saya pikir dalam sepak bola perubahan itu nggak terlalu signifikan, tapi yang jelas pasti ada. Setiap pelatih pasti punya taktikal yang berbeda, ya terutama dalam tim taktikal. Mungkin dari segi individual taktikal, grup taktikal, unit taktikal ini saya pikir prinsipnya sama. Kemudian yang menjadi berbeda itu ketika kita bicara secara tim taktikal. Waduh, itu kalau udah misalnya kita lihat seperti itu, emang udah balik lagi ternyata ke individu pemain ya, Coach ya. Ya, pasti. Makanya, kalau kita lihat pemain ini juga emang harus, sebetulnya pemain bola ini cerdas-cerdas berarti, apalagi Harusnya. kelasnya udah kelas Dia nasional ya. membaca situasi dengan Harusnya cepat juga gitu. mengambil keputusan cepat, di mana situasi yang di pertandingan berubah-ubah. Dan itu Berubah-ubah, akan- Makanya kadang-kadang kita yang nonton nih, kok pemain ini kok ngambil keputusan seperti ini ya gitu. Karena mungkin biasanya dia tuh di backup dengan temannya Teman ya, yang udah temannya biasa sama dia. di klub gitu Iya, ya. gitu. Tapi kan ketika di timnas nggak semua pemain ini bisa membackup dia. Betul. seperti itu ya. Ya, ketika dia bertemu dengan teman yang berbeda, mungkin dia akan merasakan hal yang berbeda juga. Iya. Tetapi yang paling penting itu adalah mereka tahu tugas, Betul. tugas per posisi sebagai individu, dan kemudian mereka tahu tugas sebagai tim. Oke, Coach. Ini kan jadi Piala Dunia ini merupakan ajang panggung dunia, Coach. Biasanya di sini kita bakal nemuin pemain bintang-bintang baru juga kan, Iya, pastikan. pasti, Nah, pasti. kalau misalnya dari Coach sendiri melihat kira-kira ada nggak nih pemain yang bakal menunjukkan skillnya ataupun ya membuktikan kualitasnya lah pemain-pemain muda ini, Coach? Kalau untuk pemain muda mungkin ada beberapa yang mungkin yang berpotensi untuk akan bisa berbicara banyak di Piala Dunia Piala kali Dunia ini. Mungkin kalau saya pribadi melihat ada Lamine Yamal yang kita lihat sudah cukup matang di klub, Di dan klub, ini ya. menjadi Piala Dunia perdana betul. buat Yamal, dan kemudian ada Endrick yang di Iya, Brazil. betul. Saya pikir juga masih muda, punya peluang besar untuk bersinar di Piala Dunia ini, tapi juga tidak menutup pemain-pemain legenda seperti Lionel Messi, seperti Ronaldo yang mereka Betul. Ini juga kan jadi Jadi Piala pentas Dunia, terakhir. pentas terakhir buat mereka, dan saya pikir mereka punya motivasi tersendiri juga untuk memberi kontribusi buat negara mereka. Ada Malah juga mungkin seperti yang ditunggu oleh penonton itu bukan siapa nih bintang-bintang baru, tapi ini nih Legend 2 ini nih akan seperti apa ini gitu ya. dan yang selalu dibahas oleh Ya, benar-benar. semua orang gitu Yang ya. merekanya baik-baik aja tapi kitanya yang perang ya. tapi juga ada seperti Haaland mungkin Haaland, juga oh iya. Norwegia, dia juga menjadi, walaupun usia tidak terlalu muda, tapi ini juga menjadi panggung pertama Panggung di pertama, Piala betul. Dunia buat Haaland. Wah, ini pasti jadi Piala Dunia yang paling seru bisa jadi ya, Coach ya, Iya, untuk pasti, kita lihat bagaimana dengan komposisi. Tapi kalau misalnya nih lihat dari Lamine Yamal gitu kan dengan bersama Barkanya Iya. gitu kan. Tapi kan ini kita beda nih. Ini timnas Spanyol gitu, Iya, Coach. iya, Kira-kira iya. tapi emang sih di Euro kemarin dia udah membuktikan Iya. gitu ya, Coach ya. Tapi kan ini panggung di dunia gitu. Kira-kira dia bisa nggak nih ini dengan senior-seniornya lagi nih? Iya, ini memang menjadi panggung besar, dan ini perdana buat Betul. dia debutan di Piala Dunia, tapi dia tidak debutan di tim nasional karena Iya, dia sudah betul. bermain di Euro. Nah, Oke. Kita melihat secara mental, meskipun dia masih muda tapi nggak seperti anak muda, dia Iya, udah menjadi pemain penting di tim. Iya, Nah, iya. ini menjadi modal besar buat dia yang akan dia buktikan di Piala Dunia nantinya. Siap. Ini pokoknya kalau udah ada ya Yamal, terus juga ada Endrick, terus juga ada Arda Güler mungkin, Iya, Coach Arda ya. Güler, Yang mungkin Cole Palmer Cole juga Palmer, bisa aduh. punya berpotensi untuk bersinar di Piala Dunia nanti. Iya. Ini betul-betul jadi panggung yang Iya. luar biasa gitu ya, Coach. Tapi kayak tadi yang kita bilang kan, ini ada panggung terakhir bagi Ronaldo Ronaldo dan dan Messi. Messi. Nah, kalau Coach Yang lihat
Ini yang memang nggak cuman kita-kita yang senior yang Betul. nonton, tapi Gen Alpha ya, yang umurnya masih SD nih sekarang, Iya, juga udah iya. tahu nih antara Ronaldo dan Messi, Messi ini gitu. ada aliran listriknya. Dan ini ditunggu-tunggu oleh mereka juga. Iya, gitu. iya, benar. Kalau Kan? dari coach sendiri gimana nih kira-kira dengan panggung mereka ini? Apakah ini betul-betul jadi panggung mereka sendiri untuk meraih Piala Dunia untuk Ronaldo lah mungkin? Ya peluang itu tetap ada, tapi yang kita melihat secara pribadi pasti mereka punya motivasi tersendiri ya. Betul. Di mana mereka menjadi pemain senior yang harus membimbing pemain-pemain yang lain dan punya motivasi sendiri. Ini Piala Dunia terakhir buat saya, mungkin dia ingin memberi sesuatu buat negaranya. Dan itu akan menjadi motivasi yang menarik kita tunggu di Piala Dunia nanti. Gak sabar ya. Gak sabar. Kira-kira kan seperti apa nih? Iya, gitu ini ya. udah dalam, kalau kita bilang udah hitungan jam lah ini. Iya. Piala Dunia akan kick off sebentar Iya, lagi benar. gitu ya. Ini udah pasti buat para pecinta sepak bola di seluruh dunia pasti udah nggak sabar. Kira-kira nih di tahun ini ya kan, di tahun 2026 ini siapa nih kira-kira yang bakal mengangkat trofi, waduh, trofi Piala Dunia ini. Kira-kira panggung ini untuk siapa? Iya. Mungkin agak sulit ya kita terlalu dini kita memprediksi. Mungkin lebih mudah ketika nanti udah berjalan di fase grup. Fase grup ya. Tapi saya melihat seperti saya bilang tadi, Prancis, Spanyol itu berpeluang akan bermain di final nantinya. Wah, langsung cepet banget nih, langsung udah dikasih tahu Kok kira-kira. saya sih nggak ragu ya. Ya ini hanya sekedar analisa dan prediksi Betul, ya. betul. Tapi Pandangan saya sih kalau Iya, saya iya, melihat iya. itu sih. Tapi kalau kita lihat sih emang dengan komposisi pemain-pemain dari Prancis yang cukup komplit gitu ya, Ya. coach ya. Mbappe dengan yang masih on fire dan juga Ya, masih ada lebih. rasa penasarannya lagi gitu ya. Ya, Udah dengan coachnya Didier Deschamps juga Betul. udah lama juga di tim nasional kan. Nah, betul sekali. Terus juga kalau kita lihat komposisi juga dari para pemain dari Prancis sendiri ya juga cukup merata Cukup gitu merata kan, coach. squadnya ya. Apalagi juga PSG lagi dan lagi raih champion gitu ya, ya. dengan pemain rata-rata yang campuran mungkin Portugal dan juga Prancis Iya, pada saat betul, itu ya. betul. Berarti juga Portugal juga berarti otomatis agak sedikit diunggulkan nih, Iya, coach. iya. Punya peluang untuk bisa berbicara banyak di Piala Dunia juga mungkin. Wah. Makin seru kita ya. Wah. Tapi kan sebenarnya selain pemain dan lain-lain, yang juga menarik perhatian setiap Piala Dunia itu kan coachnya ya. Betul, Iya kan? betul. Coach yang di pinggir lapangan, Iyalah. wajahnya nggak pernah tenang itu ya. Iya. Pasti. Iya, itu kan juga menarik perhatian gitu Betul. ya. Gimana kita ngelihat gestur dari si coach ini sendiri, Iya, pelatihnya pasti, tuh pasti. ketika ngasih arahan, Iya, ketika terjadi sesuatu. Terus kita yang paling sering diulang-ulang biasanya di media sosial itu kan ya Gestur. gestur Iya. dari si coachnya itu sendiri ya. Iya, Itu, coach. itu kalau untuk seorang pelatih gitu ya. Itu gimana? Ya Coach? pasti itu bagian dari style seorang Oh, pelatih ya. style ya itu ya. Ada yang Lebih ke style. ada yang pelatih terlihat kalem di pinggir Iya, lapangan, iya, ada iya. pelatih yang sangat serius dan ada Ada yang pelatih emosional. ada yang sangat emosional. Iya. Ya, dari sisi gaya dan style kepelatihan itu mungkin agak sedikit berbeda-beda, tapi Iya. yang jelas kalau bagi saya pribadi lebih menarik bagaimana taktikal yang diterapkan di lapangan itu juga menjadi perhatian seluruh publik sepak bola. Taktikal apa yang diterapkan oleh seorang pelatih di pertandingan. Kalau Ancelotti dengan Brazilnya gimana tuh, coach? Ya saya pikir Ancelotti juga pelatih yang cukup berpengalaman ya. Berpengalaman, betul. Pelatih yang sudah cukup lama di sepak bola, saya pikir dengan pengalamannya akan juga bisa membantu Brazil untuk berbuat sesuatu di Piala Dunia nanti. Wih, lihat tuh, pastinya bakal ada kejutan lagi dan lagi ya kalau misalnya kita bilang dengan komposisi nggak cuma pemain tapi juga pelatih, ya pastinya juga euforia yang diciptakan di Piala Dunia ini tentunya makin semangat lagi nih kita buat nonton Piala Dunia. Pokoknya di Malam ini terus boleh nggak sih? tenang. Dalam hitungan jam. Oke. Kita bahas lagi nanti di segmen terakhir ya. Betul. Yang satu ini tetap di Gila Bola.
kita balik lagi di Gila Bola dan tadi obrolan terakhir kita seru banget Seru sama banget, ya, betul terkait betul. dengan pelatih-pelatih ini nih Nah, punya itu taktik-taktik dia. yang luar biasa yang mungkin kadang-kadang nggak kebaca ya dari wajahnya. Kita kira Iya, nih iya, lagi iya. susah padahal lagi mikir. Lagi ini, santai. Oh, ternyata taktikku jalan nih gitu ya. Nah, kayak gitu ya dan Betul. kita nanya langsung sama coach yang memang Iya. juga punya pengalaman yang sama gitu ya, yang ternyata kadang-kadang coach ini pelatih-pelatih ini kalau kita lihat di pinggir lapangan kayak terlihat tenang Betul. gitu ya, padahal kenapa si A itu bisa geser ke sini harusnya dia di sana gitu ya, Iya. gitu ya. Tapi coach sebenarnya kalau kita mau ngelihat dari Piala Dunia yang beberapa tahun lalu sebelum-sebelumnya sampai dengan yang hari ini, apakah taktik-taktik itu sendiri masih sama gitu di beberapa negara atau memang ada yang berubah? Gimana tuh? Biasanya di setiap Piala Dunia itu akan melahirkan tren-tren sepak bola baru ya, tren-tren sepak bola baru dari sisi taktikal. Kita melihat bagaimana eranya Spanyol sangat mendominasi Wih. dengan possession footballnya. Betul. Terus bagaimana juga dengan era sepak bola yang direct ball-nya. Jadi saya pikir kita menarik, kita tunggu di Piala Dunia ini. Kita belum bisa memprediksikan dari sekarang Iya. apa yang akan terjadi di Piala Dunia nantinya dari sisi taktikal. Apa trennya gitu Apa ya? trennya yang Apa akan trennya, iya. yang akan muncul dari Piala Dunia ini, saya pikir itu akan terlihat dari setelah kita melihat beberapa pertandingan hingga Betul. pertandingan final. Bahkan FIFA sendiri melakukan analisis untuk itu. Taktik itu Biasanya sendiri setelah Piala Dunia usai, FIFA juga akan mengeluarkan ya? Oh gitu. ini loh tren sepak bola yang muncul di Piala Dunia 2026 ini. Oh. Saya pikir dari tim FIFA sendiri juga sudah menyiapkan tim analisis. Analisisnya. Kalau misalnya kita lihat kan sedikit flashback gitu ya dengan Belanda dengan total footballnya, Dengan total football. Spanyol tiki taka, Iya. Denmark dinamiknya gitu. Iya. Itu gimana tuh coach? Maksudnya kenapa bisa sampai menciptakan sebuah taktik itu sendiri itu biasanya gimana sih coach? Itu kembali dari filosofi seorang pelatih ya, filosofi seorang pelatih yang melihat dengan skuad seperti ini mereka punya sebuah taktikal yang ya pastinya taktikal itu adalah senjata Betul. buat sebuah tim yang untuk bagaimana dia mengantisipasi lawan, tentunya dengan sepak bola modern yang saat ini yang bekerja tidak hanya seorang pelatih tapi ada tim behind the team. Iya. Di situ banyak orang-orang yang terlibat dari sport science, juga dari tim analis Betul. yang menganalisa setelah mengolah data, dan mereka akan memberi ke seorang pelatih untuk mengantisipasi lawan dan juga untuk tim sendiri. Begitu mereka menganalisa tim sendiri di mana letak kekurangan dan kelebihan. Ya saya pikir sepak bola saat ini udah cukup berkembang. Udah modern ya, coach, ya? Sangat modern dan pelatih sangat terbantu dengan adanya staff yang kompeten, yang makanya bagus. Makanya biasanya itu staff itu dipilih oleh pelatih itu sendiri ya coach ya. Pasti, karena staff itu juga menentukan bagaimana staff ini bekerja. Dia mengikuti dari gaya kepelatihan, game plan, game model yang disiapkan oleh seorang pelatih. Dia juga harus cukup paham tentang itu. Ya, kalau misalnya kita lihat juga kan sepak bola berevolusi ya coach ya. Kalau dulu striker tugasnya mencetak gol. Ya kan, kalau sekarang malah back pun bisa. Nah, apalagi dengan Arsenalnya dari yang mencetak gol melalui corner gitu lagi kan, berarti ini terus ada evolusi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sepak bola kalau dulu kayaknya ini kayaknya corner jarang gitu kan, tapi sekarang ini. Nah, kalau ngelihat dari segi itu gimana tuh coach? Itulah yang disebut sepak bola modern itu sekarang. Kalau dulu kita berbicara 3 momen penting dalam sepak bola. Nah, apa tuh coach? Menyerang, bertahan, transisi. Nah, sekarang di sepak bola modern orang menyebutnya dengan 4 momen sepak bola, 4 momen di sepak bola, 4 momen penting. 4 sekarang. Dan salah satunya adalah set piece, free kick, corner kick, dan itu bola akan mati. menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan. Kita melihat berapa banyak gol yang terjadi dari corner kick, free kick. Bahkan ketika tim bermain dengan sangat ketat, sulit mencetak gol. Ada satu momen yang akan merubah hasil pertandingan ketika lewat
tenangan pojok, lewat direct free kick. Direct free kick. Dan itu menjadi momen penting dalam sepak bola, dan itu juga menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh setiap tim. Betul. Kalau ingat itu malah ingat Pratama Arhan di Ya, Indonesia. iya, Lemparan Dengan throw-in saja udah bisa memecahkan kebuntuan timnas ya. Benar. Tapi kadang kita ngeliat ini kayak di film-film ya. Kalau dulu kita tahu bahwa bahwa satu tim itu bahkan nontonin lawannya untuk tahu taktiknya, Benar. iya kan? Benar. Gitu kan? Iya. Aku pernah nonton satu film Pele ya, kalau nggak salah. Oh ya, Pele Nah, betul. Nah, itu kan betul. juga mereka tuh nonton gitu ya rame-rame bahwa oh ternyata membaca lawan dengan seperti itu. Nah ternyata sekarang seperti yang coach sampaikan bahwa lebih banyak lagi ada tim behind the team lagi gitu ya. Justru yang bisa membaca dan memprediksi itu semua. Iya. Wow. Makanya sepak bola modern saat ini itu lebih detail ya, lebih detail, mulai dari analisnya, mulai dari setelah dianalisis bagaimana seorang pelatih mendesain training, mendesain latihan untuk yang akan diaplikasikan di lapangan, dan itu ditentukan semua dari hasil data yang tadi itu yang didapatkan oleh tim staff tadi, bagaimana mereka melihat oh ini lawan punya kekuatan dari sisi corner kick misalnya. Otomatis harus ada latihan khusus bagaimana mengantisipasi dari kekuatan lawan, dan saya pikir betul lagi. Itu menjadi small detail yang berdampak besar untuk tim. Iya ini menarik karena biasanya latihan aja Latihan aja. persiapan pertandingan, tapi ternyata ada juga latihan untuk menganalisa. Ya, detail-detail itu tadi. Detail itu tadi. Mungkin kalau misalnya kita udah dapat nih grup, oh nih sama Senegal sama ini. Iya. Kira-kira dari pertandingan sebelumnya Senegal ngapain aja gitu ya kan coach kan? Artinya setiap beda lawan beda taktik. Beda Ya, taktik bisa kemungkinan jadi. besar seperti itu. Nah, itu yang menarik kita melihat bagaimana fleksibel taktikal yang dilakukan oleh seorang pelatih ketika 15 menit pertama ternyata taktiknya tidak berjalan, apa yang harus dilakukan di 15 menit kedua, dan itu tentunya tidak secara otomatis terjadi di lapangan, pastinya melalui proses persiapan di latihan. Dan saya yakin apalagi di level seperti Piala Dunia seperti ini, setiap pelatih akan menonton pertandingan calon lawannya bukan hanya sekali. Mungkin dia akan nonton sampai 10 pertandingan sebelum, bahkan bisa lebih pertandingan yang sudah dijalankan oleh tim lawan ini. Jadi akan dilihat secara detail apa perubahan taktikal yang apakah sama atau ada yang berubah dari taktikal yang akan diterapkan. Wah, ternyata itu ya rahasia dibalik kenapa wajah pelatih itu serumit itu ya. Berkerut gitu ya. Merengut gitu ya. Padahal ganteng-ganteng ya, tapi kok dia susah banget Pak mukanya gitu ya, wajahnya. Mungkin kalau misalnya kita ingat itu ada Conte mungkin coach yang bagaimana sangat emosional. Betul. Terus juga ada Jurgen Klopp ya coach ya. Wah, itu sebetulnya ada pelatih-pelatih yang mungkin di Piala Dunia ini patut kita tunggu gitu ya. Kalau di sini kayaknya santai-santai aja gitu ya coach ya. Ya pasti karena kita melihat seorang pelatih adalah aktor utama Aktor utama di sebuah tim, sebuah tim. Jadi bagaimana dia mempersiapkan tim, dan itu juga bisa dilihat bagaimana cerminan seorang pelatih. Iya. Mulai dari karakter semua dan penanggung jawab pertama di tim berhasil atau gagalnya sebuah tim juga Makanya pelatih ini dia yang nggak kelihatan tapi kelihatan. Betul. Misalnya gitu ya. Maksudnya dia kan nggak kelihatan di lapangan, tapi kan taktik yang dia turunkan ke pemain ini kan itu yang terlihat gitu. Dan kadang-kadang dari sisi pelatih, ketika kita bicara dari sisi pelatih, tidak hanya bagaimana dia mentransfer sebuah energi, bagaimana dia mentransfer sebuah taktikal yang akan diterapkan di lapangan, tapi juga penting bagaimana dia membuat ruang ganti itu senyaman mungkin buat pemain. Gitu ya. Kita melihat ada istilah ada ruang ganti yang memanas, ada ruang ganti yang memang nyaman buat pemain. Arti nyaman itu bukan berarti di dalamnya kasur, AC, tenang, enggak. Tapi bagaimana seorang pelatih menghandle pemain, bagaimana seorang pelatih bisa mengontrol, memastikan semuanya ini dalam situasi
yang masih aman lah, Betul. masih siap untuk terkontrol bertanding, ya. terkontrol Iya, ya iya, itu. iya. Luar biasa Itu sih. penting sekali. Waduh, kalau misalnya kita lihat emang semua aspek jadi dalam sepak bola ini semua harus didukung gitu ya, Benar, coach ya. Ternyata benar. ya. Betul. Iya, Kita selama ini mungkin cuma lihat ya di lapangan iya, di bola, lapangan aja, udah benar, gitu, benar. ya kan. Apalagi kayak awam kayak Tika gini ya, pemikirannya hemat aja. Hemat gitu ya. aja. Pemikirannya, oh ternyata emang kayak gitu. Iya, Pokoknya apalagi kayak gitu aja. kalau Tika misalnya nonton sama suami Iya, mungkin iya, gitu ya. iya, iya. Offset itu apa sih? Iya, kenapa sih kok tiba-tiba dia kartu kuning kan Kartu kuning. kenal dia gitu ya. Kenapa dia Makanya melakukan memang nggak kesalahan pernah apa? diajak nonton Iya, gitu. iya, Karena kan iya. di rumah aja Iya. ya nggak usah ikut nonton karena banyak pertanyaannya. Tapi kan memang untuk orang-orang yang mungkin bukan penikmat sepak bola Betul. yang pada akhirnya ikut hype Piala Dunia Iya. itu kan menjadi satu PR ya untuk Betul, ngerti-ngerti betul. istilah-istilah itu sendiri. Dan Kemudian- umumnya yang mereka inginkan kan hanya melihat Pertandingan. hasil akhir. Lagi, betul, benar, betul, benar. betul, Dan betul, betul. sebenarnya mereka nggak punya spesifik negara atau tim yang dibela ya. Nah, Jadi itu kayak dia. Menang-menang, oh ini udah 3 kali menang, oke aku pegang dia. Gitu ya. Iya, Iya, gitu kan. tapi- Sampai Yang nanti- penting buat seru-seruan aja. Iya, Betul, buat betul, seru-seruan. betul. Nah, dan, jadi- dan tentunya ini juga yang sedang kita sedang kita ajak juga nih Betul. mungkin pemirsa untuk Iya. bisa ikut seru-seruan bareng Udah pastilah. ya. Dan juga untuk bisa nonton Piala Dunia di TVRI tentunya sebagai penyelenggara resmi. Nah, itu dia. Iya. Dan juga kita sudah mendeklar bahwa semua warkop yang ada di Aceh khususnya itu bisa nonton bareng secara gratis. Betul. Nah, Iya. coach terakhir nih coach. Ya. Siap. Kira-kira siapa yang angkat Piala Dunia, coach? Iya. Waduh, ini Waduh, memang berat. memang nggak gampang ya. Nggak gampang. Nggak gampang karena apa ya, Piala Dunia sendiri belum mulai. Iya. Kita sudah jauh-jauh hari Iya. memprediksikan. Ya mungkin kita berdasarkan kita melihat Ya. dari sisi banyak Kesiapan, aspek, betul. kesiapan, squad. Squad. Semua. Kalau saya masih kayaknya saya menjagokan Spanyol kayak. Woi, Spanyol kita lihat. saksikan ya. Betul, Kita betul. tunggu Kita ya. tunggu. Ketika itu terjadi kita undang lagi. Kita untuk kita Oke. rayakan bersama ya. Tapi kan tadi coach udah, kalau Tika deh. Tika ikut coach. Biar rame. Oh, ya. biar rame. Kalau Oke. kamu dong. Oh, udah pasti Portugal. Shoo, buat Oke, Ronaldo. kita saksikan bersama-sama ya. Betul. Ketika Piala Dunia belum mulai ya, Ah. dengan prediksi kita masing-masing. Iya. Setelah nanti berhasil atau tercapai. Tercapai gitu atau ya. tidak. Oke. Oke, dan coach terima kasih sudah hadir Baik. di Gila Bola. Gila Bola ya, kita. tentunya sudah berbagi banyak informasi Heeh. terkait dengan Piala Dunia, bola dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar bisa menikmati Piala Dunia ini dengan semakin seru. Semarak Gitu. mungkin. Dan ya. terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang. Untuk itu kita ketemu lagi di episode lainnya. Langsung aja saya Tika Darmawan pamit undur. Dan juga saya Bung Res, kita berdua undur diri dan juga ada Coach Ahyar. Dadah.